untuk saat ini mungkin kita harus mengurangi yang konsumtif dulu ya, Leo ya. Ya. Iya, kita mungkin harus pikirkan pertama itu mungkin kewajiban-kewajiban kita yang mungkin bisa kita tutup dulu dengan THR tersebut, mungkin gitu. Baik. Nah, kalau misalnya kewajiban-kewajiban kita sudah tidak ada, ya mungkin baru kita pikirkan THR tersebut bisa untuk kita pakai untuk investasi atau untuk pos yang lain gitu, kita untuk bisa untuk hobi kita gitu. Oke, Ayo. jadi lebih baik sih mengendalikan diri gitu ya. Betul, Walaupun di susah. saat ini Iya, lebih baik begitu. iya, yang lain mungkin lagi musim sepedahan nih Pak Renaldo ya. Tetapi harga sepedanya cukup Iya, lumayan gitu ya. Tapi ditahan dulu supaya tidak menimbulkan apa ya, kredit yang baru mungkin yang harus dibayar. betul. Baik, kemudian ada di WhatsApp kembali yang bergabung, siang Pak Rey dan Leo, selamat siang, saya Mia. Bagaimana dengan investasi yang menguntungkan di masa pandemi? Karena ada yang bilang nih, Pak, katanya logam mulia lebih menguntungkan daripada produk investasi. Apakah benar menurut Ibu Mia? Iya, sebenarnya untuk logam mulia ini dalam bentuk emas ya, terutama Ya, memang banyak dicari orang nih pada masa-masa sekarang nih. ya. Karena emang beberapa saat terakhir ini harga emas memang harganya menaik terus gitu, Leo. Cuma terakhir-terakhir sih emang harga emas sudah stagnan sih, saya lihat malah cenderung agak mulai menurun gitu. Jadi sebenarnya untuk kembali lagi ke pribadi kita masing-masing sih untuk investasi, untuk kondisi saat ini, kondisi untuk investasi logam mulia dalam bentuk emas mungkin juga baik, tapi untuk misalnya dengan harapan akan untung berkali-kali lipat itu mungkin ya agak berat juga gitu ya, karena lihat kondisi sudah mungkin udah harganya sudah sekarang udah hampir 1 juta Ya. per gramnya gitu, untuk yang logam mulia LN. Baik. Oke, jadi Leo. bukan, walaupun memang lagi rame gitu ya, mungkin logam mulia ya, tapi Betul. akhir-akhir ini justru agak menurun begitu ya Pak Rey ya. Ya, jadi fluktuasi harganya nggak terlalu sebelum-sebelumnya yang melonjak naik cepat gitu. Oke, sekali lagi Iya. itu terus bergerak ya, sesuatu ataupun apapun bisa berubah ya Pak Rey ya, mungkin ya. Betul. Oke, ini ada WhatsApp lagi dari Pak Andi. Selamat siang, Pak Renaldo. Bagaimana jika keuangan rumah tangga saya sudah terlanjur mungkin mengalami kebutuhan yang begitu banyak, tetapi tidak sesuai dengan pendapatan? Apakah cara mungkin meminjam ke bank dan lain sebagainya menjadi sebuah solusi yang baik di masa pandemi? Gimana, Pak Re? Ya, kembali lagi untuk masalah ini ya, meminjam ya berarti ya. Iya. Itu kita harus atur lagi dengan pendapatan yang kita miliki sebenarnya. Baik. Jadi kalau pendapatan yang kita miliki dengan kewajiban dibandingkan dengan kewajiban kita, mungkin posnya masih lebih besar, Ya. kita bisa mengajukan pinjaman mungkin. Jadi pinjaman pun bukan untuk kebutuhan yang konsumtif ya, gitu ya. Iya. Mungkin kalau seperti yang pertanyaan tadi Pak via WhatsApp itu mungkin menurut yang saya baca itu pinjaman itu untuk menutupi Ya. kebutuhan yang lain mungkin gitu ya. Nah itu berarti harus kita hitung dulu nih pinjaman itu dengan angsurannya berapa, itu akan cukup dengan pendapatan kita per bulan gitu ya. Oke, jadi memang perlu benar-benar menghitung dengan cermat ya. Jangan sampai justru ketika meminjam di tengah kebutuhan yang tidak bisa terelakkan, tetapi itu yang akan menyulitkan juga ya untuk memenuhi kewajiban membayar ya, Pak Re, ya. Betul, betul. Ya. Oke, kemudian untuk berikutnya, keluarga Gracia, apa sih sebenarnya Pak Renaldo risiko membuka usaha di masa pandemi? Iya,
tentu saja untuk membuka usaha pada saat-saat ini kan tidak dilarang sebenarnya ya, Ya, Leo ya. ya. Jadi, tapi pada saat masa pandemi ini mungkin ada beberapa usaha yang memiliki resiko karena ada pembatasan-pembatasan kan yang dilakukan oleh pemerintah. Hmm. Mungkin ada beberapa sektor yang terdampak kan seperti mungkin sektor transportasi itu kan, sektor pariwisata itu yang terdampak paling besar mungkin dalam masa pembatasan ini gitu. Tapi untuk misalnya dalam usaha-usaha untuk makanan gitu mungkin itu masih berpeluang gitu, Leo. Masih punya peluang ya sebenarnya ya. Betul. Untuk membuka usaha. Jadi ini Pak Reynaldo nih ngasih pencerahan untuk keluarga Gracia yang mau buka usaha mungkin kalau transportasi dan lain-lainnya mungkin kurang bergeliat ya, tapi industri makanan mungkin ini menjadi sebuah solusi. Nah, kemudian Pak Reynaldo, apakah berhutang diperlukan sih di masa pandemi? Gimana? Apalagi yang perlu buat modal nih. Ya, jadi kembali kita harus berhitung lagi nih, Leo, seperti yang tadi saya ini pertanyaan dari pendengar suara Gracia ya, bahwa kita untuk berhutangnya harus berhitung lagi gitu untuk pos-pos yang mana mungkin yang bisa kita tutup dengan berhutang dan ke depan kita dengan ada kewajiban baru gitu kan dari penghasilan kita itu harus kita hitung lagi gitu. Oke, nah Pak Reynaldo, kalau mungkin boleh gitu. Iya, kalau misalnya kita punya beban piutang, artinya kita punya kendaraan gitu ya, Pak Reynaldo, Iya. kendaraan yang memang mungkin apakah sudah lunas cicilannya ataupun masih berlanjut gitu ya beberapa tahun atau beberapa bulan mendatang. Tetapi di tengah pandemi satu keluarga mengalami kegoncangan di dalam keuangan gitu. Saya punya satu pemikiran, apakah yang terbaik misalnya menjual kendaraan tersebut sebagai piutang gitu ya yang kita punya, artinya inventaris yang kita punya, atau bagaimana? Tepat nggak kalau misalnya lebih baik ini kita selamatkan keuangan keluarga dengan menjual kendaraan yang kita punya? Bagaimana Pak Reynaldo? Ya, jadi misalnya kita ada suatu kebutuhan gitu ya, Leo ya. Betul. Mendadak ya mungkin salah satu cara emang kita mungkin bisa menjual aset gitu. Aset kita itu salah satu cara. Tapi kalau kita lihat lagi misalnya kendaraan tersebut memang kita perlukan gitu Leo, untuk mobilitas kita atau untuk kita kerja atau kita berusaha juga ya mungkin perlu kita pikirkan lagi gitu. Nanti kan akan mengganggu juga dalam aktivitas kita dalam melakukan usaha atau bekerja gitu, Leo. Baik. Jadi mungkin bisa jadi kalau contohnya tadi motor, mungkin motornya bisa kita jaminkan gitu, Leo. Oke. Mendapatkan pinjaman, mungkin begitu. Ya, itu mungkin lebih jadi, masuk kendaraan tetap bisa kita pakai, begitu. Iya, iya. Oke, baik, Pak Reynaldo. Jadi mungkin dilihat juga dari segi kebutuhan. Kalau mungkin kita memiliki kendaraan gitu ya di tengah kebutuhan yang terdesak ya. Jadi ada beberapa secara dunia perbankan ada mungkin misalnya meski hal tersebut untuk sebagai penjaminan gitu ya, Pak Reynaldo ya. Kemudian, bagaimana cara menghindari berhutang nih di masa pandemi? Maunya sih nggak ngutang, Pak Reynaldo. Tapi ya gimana ya? Iya, betul. Lebih baik kita tidak punya kewajiban ya setiap bulan gitu. Tapi kalau misalnya memang kita harus memiliki kewajiban atau berutang gitu, Leo, kita harus mengurangi pos-pos tertentu yang bisa kita kurangi nih, yang tidak perlu nih, mungkin kayak pos untuk hobi kita, untuk rekreasi kita itu mungkin ada beberapa pos yang harus kita kurangi. Oke, jadi memang supaya kita alihkan ke kewajiban untuk membayar utang tersebut gitu ya. Sekali lagi hal yang penting, hal yang urgent, yang wajib itu yang terlebih dahulu dipenuhi ya, Pak Reynaldo ya. Betul. Oke, supaya memang tidak akan terlalu menggoyang keuangan satu keluarga gitu ya. Kemudian untuk perusahaan di masa pandemi, apa yang harus dilakukan nih kira-kira Pak Reynaldo ya, selain mungkin kalau mungkin perusahaan sih maunya nggak menyesuaikan
salary ataupun ya tidak terdampak gitu ya. Ada nggak sih hal yang mungkin jadi pencerahan gitu ya siang hari ini supaya perusahaan tersebut di tengah pandemi walaupun mungkin produksi tetap berjalan tapi tidak begitu signifikan, pendapatan juga tidak terlalu banyak gitu ya, tetapi mereka dapat menyelamatkan perusahaan tersebut. Ya, betul. Kalau saat ini ibarat kata orang sih untuk bertahan aja sudah hebat gitu ya, Leo ya, untuk masa-masa pandemi ini. Jadi memang kalau suatu perusahaan mungkin saya belajar dari beberapa pengusaha mungkin ya harus mengurangi pos-pos mereka juga nih untuk penghematan juga nih pos-pos mungkin yang dari beberapa pos dalam perusahaan itu mungkin yang bisa kita kurangin termasuk mungkin karyawan yang kurang produktif mungkin biasanya begitu. Ada juga mungkin di pos misalnya pembayaran listrik dengan mengurangi jam kerja bisa juga begitu. Oke, jadi bukan penghematan terlebih dahulu itu ya. Penghematan, betul. Jadi mudah-mudahan memang perusahaan-perusahaan ya seperti tadi Pak Renaldo bilang ya, sudah bisa bertahan saja sudah cukup bagus ya Pak. Betul. Ya karena memang sesuatu yang sulit di era pandemi. Baik keluarga Ignacio, sebelum nanti mungkin Pak Renaldo akan memberikan kesimpulan dari Talkshow Keuangan bagaimana mengelola keuangan di masa pandemi ya Pak Renaldo ya. Kita akan dengarkan dulu Leo. Sebuah pujian yang dihadirkan untuk Anda. Habis ini kesimpulan ya Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Terus nanti mungkin ada beberapa program dari J-Trust ya. Oh, oke. Siapa kasih? Oke, Leo. Ya, beriklan ya dikit ya. Supaya lebih banyak lagi. Ya. Menjadi manusia berdosa, bagai domba yang tiada berdaya, kau berjalan